Halo, selamat siang. Siang, Ibu. Bapak sebelumnya untuk Bapak bisa perkenalkan dan sebagai siapa? Kalau saya Abdul Wahab Malingga Ya. sebagai pembina UPT di Desa Motihelumo. Oke. Dan Pak, Ya. perkenalkan diri dulu. Iya, nama saya Setio Adibowo, warga transmigrasi, tahun pemberangkatan 2017. 2017. Oke. Sebelumnya ke Pak KUPT terlebih dahulu bisa menginfokan atau menjelaskan terkait SP Motihelumo. Di sini ada berapa kakak, kemudian terkait luasan lahannya, seperti itu Pak, dan mungkin jenis komoditas yang unggul atau yang sedang dikembangkan. Ya kalau di SP Motihelumo ini ada sampai dengan tahun ini sudah ada 145 kakak kepala keluarga. Kemudian komoditas yang dikembangkan di sini yang bulanan itu jagung, kemudian tanaman tahunan seperti cengkeh, durian, dan masih banyak lagi ya tanaman tahunan yang dikembangkan di sini, dan alhamdulillah bagus. Bisa diceritakan Pak, untuk di sini apa sudah ada kelompok tani atau koperasi? Ya untuk sementara itu masih yang terbentuk adalah kelompok tani ya. Kelompok tani. Ya. Kelompok tani, termasuk kelompok tani jagung. Kelompok tani jagung. Di samping itu juga ada kelompok-kelompok ternak, kelompok apa namanya? Tambang. Ya, usaha kecil. Kelompok apa ya, ikan tawar itu, ikan tawar yang sementara dikembangkan di SP Motihelumo. Oke. Untuk Pak Tio, kalau boleh tahu asalnya dari mana? Oh ya, kalau asal saya dari Sumatera, yang tepatnya di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung ya. Dari sejak 2017 kira-kira untuk tanaman kalau di lahan Bapak. Oh, sebelumnya ingin bertanya dulu terkait lahan pekarangan LU1, LU2, apakah semua sudah diterima? Kalau yang ini pekarangan sudah, baru untuk LU1 juga sudah. Nah, kalau untuk LU2 ini sudah ada penyampaian tapi belum belum di lokasi. Karena masih menunggu denahnya dulu. Sejauh ini untuk pemanfaatan lahan yang sudah diterima, mungkin lahan pekarangan, kira-kira Bapak sudah menanam apa saja nih? Kalau pekarangan itu sudah berapa kali dicoba, baik jagung, kedelai, bahkan padi ladang juga sempat coba. Terus yang sekarang masih ada itu pisang. Jadi itu untuk 2 minggu sekali, sedikit banyak kita ada panen pisang. Ada panen. Itu biasa dipasarkan kemana Pak? Ada yang datang ke sini. Langsung ada yang itu. Ada yang jadi kita tidak mencari pedagang-pedagang yang Mencari. Biasa harga jualnya berapa tuh? dihitung persisir itu 5.000. 5.000 persisir. Kebetulan di sini yang ada harga itu cuma pisang gapi namanya. Pisang gapi. Cuma ada di Gorontalo itu pisang gapi. Oh, khasnya Gorontalo. Kalau yang saya tahu begitu. Selain tanaman, Bapak tergabung juga dalam kelompok tani? Kalau di kegiatan atau organisasi khususnya di transmigrasi ini ada beberapa yang saya masuk di situ. Yang pertama, organisasi yang atau lembaga yang sudah terdaftar juga di kementerian, yaitu HW Trans. Kebetulan saya ketuanya. Baru kemudian kalau di kelompok tani saya juga aktif di situ. Kemudian kebetulan juga sudah jalan 1 tahun lebih saya sudah masuk di pemerintah desa. Oh, di pemerintah desa juga. Oke.
Pertama mau tanya terkait HW Transnya, itu kegiatannya apa Pak? Yang awal itu dibentuk sekitar 2018. Nah, waktu itu kan awal-awal kita juga belum seberapa paham pasar toh, dalam artian karena masih baru toh, kita sempat coba itu di produksi rumahan, dan sempat kita juga pasarkan di rumah makan, di warung-warung. Nah itu sempat berjalan, cuma karena selera sini dengan produk kita berbeda, itu agak sedikit kendala gitu. Jadi sementara kemudian di baru-baru ini kami mengusulkan untuk kegiatan HW Trans itu minta ini pelatihan fermentasi pakan hewan. Karena dengan itu kita sedikit banyak sudah kesana kesini toh, ya sudah mengetahui kondisi Gorontalo, dan itu di sini banyak sekali khususnya sapi toh. Sapi itu minus pakan. Jadi kalaupun nanti memang ada tindak lanjut dari Dinas Peternakan dan juga ada dukungan dari Transmigrasi, kita akan melakukan itu setelah kita sudah mantap, syukur-syukur didampingi sampai produksi. Misalnya seperti itu. Terkait untuk kelompok taninya sendiri, Bapak tergabung dalam pengelolaan usaha ternak? Kalau tani pertanian, kalau tani pertanian, dan kalau di peternakan ya kita juga sudah ada ternak juga. Jadi ya sekaligus petani dan peternak, karena tidak bisa dipisahkan. Untuk bantuannya sendiri terkait ternak Pak yang sudah didapatkan? Sudah didaftarkan, dan yang kita ajukan itu 15, yang baru terrealisasi 12. Iya. Itu sapi ya? Sapi. Untuk pengelolaan sapinya sendiri itu bagaimana Pak di sini? Berarti tadi ya kaitannya sama HW Trans bekerja sama untuk pakan ternak. Ya itu kalau kedepannya seperti itu. Cuma untuk saat ini kita masih manual masih kita gembala begitu. Nah, sementara seperti itu. Tapi kedepannya insya Allah kita menuju kalau pakan ternak itu realisasi, nah berarti mungkin nanti menginjak ke penggemukan hewan, dan nanti di situ kan banyak cabangnya, dari limbah hewan ada bisa jadi pupuk, syukur-syukur nanti ada pengolahan biogas, jadi saya mengatasi kendala gas di situ juga. Dan dari kegiatan penggemukan itu kedepannya ini harapannya insya Allah bisa mendongkrak dari perekonomian kita khususnya transmigrasi. Mungkin untuk yang terakhir nih, mau minta Bapak berdua masing-masing mungkin nanti sarannya, kemudian harapannya ke depan untuk SP Multi Helumo. Saya kira kalau saya selaku pembina UPT sangat mengharapkan terkait dengan fasilitas yang masih terasa kurang di SP Multi Helumo ini. Barangkali kita tahu ada perhatian dari Dinas Transmigrasi, dari pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat, sehingga kesejahteraan dari warga transmigrasi itu sendiri bisa terjamin, terutama di fasilitas yang ada di di SP Multi Helumo ini. Akses jalan pertanian, kemudian jembatan. Kalau soal air ya saya kira cukup. Itu. Jadi saya kira itu harapan-harapan kami dari warga ataupun dari SP Multi Helumo, Kecamatan Semalaka Timur, Kabupaten Gorontalo Utara. Ada tambahan mungkin Kak? Ada. Kalau dari kami sebagai warga trans, kami mengharapkan sekali ini untuk transportasi itu, karena ini kebetulan yang dilewat ini jalan bagus, cuma tempat-tempat yang lain tuh sulit sekali Ibu. Ada kesempatan mungkin boleh dilihat, dan juga yang paling pokok itu kalau bisa selalu didampingi kita, karena banyak sekali hal-hal yang perlu kita tidak ketahuan kita, dan juga kalau jalan sendiri saya rasa ya tidak maksimal. Begitu Ibu. Dan pesan satu lagi yang penyampaian saya di HW Trans itu, kalau bisa mungkin bisa diseriusi biar bisa
perekonomian khususnya trans bisa teratasi. Karena itu nilai ekonominya bagus, banyak cabang lagi. Gitu. Iya, untuk HW Transnya ya. Nah, insya Allah mungkin itu. Oke, semoga semua harapan baik itu bisa terwujud. Kemudian juga semua sektor yang terlibat bisa saling mendukung untuk mewujudkan itu. Baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu Ibu siapa? Nama saya Ibu Endang Sumodiharjo. Masih lagi. Saya dari DKI. Dari DKI. Siap. Sekarang berarti Ibu di SP Moti Helumo. Iya. Ibu kalau boleh tahu penempatan tahun berapa? 2017. 2017. Iya. Sejauh ini gimana kesan-kesan Ibu menjadi warga SP Moti Helumo? Alhamdulillah Mbak, kami di sini diterima dengan baik sama warga di Moti Helumo, dan alhamdulillah juga kami bersosialisasi dan bergaul itu mungkin ya enak lah gitu, akrab gitu ya. Karena penerimaan warga di sini juga terhadap kami itu mendukung lah. Jadi memudahkan untuk adaptasinya ya Bu ya? Siap. Iya. Terkait ini Bu, untuk lahan usaha LP LU-nya, apakah Ibu sudah menerima semuanya? Kalau saya terus terang ya Mbak, ini LU1 sudah, Iya. LU2 sudah juga, cuman saya nggak tahu itu nomor berapa maksudnya. Iya. Jadi kita juga masih mau menanyakan, izin mau menanyakan sama kadisnya, kami itu ditempatkan di nomor berapa LU2. Kalau LU1 sudah, cuman saya sendiri belum ke sana karena mungkin akses jalannya masih kurang bagus ya. Iya. Jadi kita karena Masih agak belum jauh memang. masih belum dimanfaatkan ya. Ini kalau dilihat dari LP lahan pekarangan Ibu banyak sekali tanaman, buah-buahan ya Bu. Bisa diceritain apa aja nih yang udah ditanam di sini? Alhamdulillah Mbak, saya karena waktu kita datang itu pertama kali kita dapat bibit cengkeh, durian, dan alpukat. Ya. Jadi itu yang saya tanam di sini, dan alhamdulillah juga kalau durian sih belum berbuah, tapi kalau cengkehnya sudah mulai. Sudah 2 kali ini saya panen sedikit-sedikit, dan kemarin ini barusan ada 1,5 kilo dengan harga 122 per kilo. Tapi ya alhamdulillah disyukuri. Kalau alpukat juga saya sudah, ini buah yang keempat kalau tidak salah ya. Yang kemarin itu saya sudah sekitar 50 kiloan ya. Yang buah kedua itu memang saya jual. Kalau buah pertama dan buah ketiga, kalau buah pertama dan kedua memang tidak dijual, hanya untuk konsumsi dengan tetangga-tetangga aja. Biasanya dijual kemana Bu? Ada yang beli. Oh, langsung kesini, ada ya. yang langsung ada yang dijemput di sini Iya. ya? Oh iya. Bakulnya ke sini. Ya. Oke. Mungkin untuk terakhir, apa harapan Ibu atau saran-saran Ibu nih untuk SP Moti Helumo biar makin berkembang? Mungkin kalau saran saya itu mungkin kami didukung ya Mbak, fasilitasnya mungkin seperti bibit-bibit atau pupuknya mungkin ya. Kalau di sini pupuknya yang kita agak susah karena mencari pupuk itu kita hanya ada satu tempat di sini. Jadi kita mungkin agak rebutan. Agak rebutan. Jadi seperti kalau kita mau menanam jagung, kita harus tunggu dulu. Misalnya pupuknya belum datang, ya terpaksa kita nunggu dulu. Ya. Tapi kalau bibit-bibit, kalau kami minta dari pertanian juga ya. Seperti kemarin kami dikasih bibit cabai, cuman bibitnya itu kurang bagus. Kalau kita tanam layu, nggak tahan. Iya. Jadi sebetulnya ini sudah dibersihin mau ditanam cabai, halamannya, pekarangannya, cuman ya itu bibitnya
seperti itu. Jadi kita juga masih ragu mau tanamnya. Jadi kita bikin bibit sendiri yang sudah ada, kita perbanyak lagi. Banyak yang sudah ada. Oke. Itu saja, ada tambahan? Apa lagi ya? Ya. Oke, ya. Oke. Hah? Ya sudah gitu Oke. aja. Oke, terima kasih ya Bu. Semoga memang apa yang Ibu harapkan nanti kedepannya bisa terpenuhi. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Ya, sore. Jadi kan sore ini kita lagi berada di SP Pangea, Pangea SP 3, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Ya, nama saya David Rajat. Saat ini lagi menjabat sebagai Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Pangea SP 3 Kabupaten Bualemo. Oke, Pak David. Kemudian Bapak Perkenalan, nama saya Parimin. Pak Rimin. Ya, Ya, saya latar belakangnya dari Jawa Tengah, Temanggung, Temanggung. terus ikut tran di Bualemo, tepatnya di SP 3 sini. Ya. Saya itu petani kopi. Kalau boleh tahu Bapak penempatan tahun berapa? 2016. 2016. Iya. Oke. Mungkin ke Pak KUPT dulu terlebih dahulu ingin bertanya terkait info secara umum dari Pangea SP 3. Warganya totalnya ada berapa kakak? Seperti itu Pak? Ya baik, untuk informasi tentang lokasi PT Pangea SP 3, penempatan awal itu di tahun 2015 itu ada 50 kakak yang warga TPS penduduk setempat. Kemudian di tahun 2016 itu dari TPA ada 50 kakak juga yang ditempatkan. Kemudian di tahun 2018 itu ada 25 kakak. Iya. Kemudian tahun ditambah lagi 2019 25 kakak lagi. Jadi totalan sekarang 150 kakak dengan pengembangan sampai dengan saat ini ada 609 jiwa. Memang di UPT Pangea SP 3 ini perencanaan itu 200 kakak. Nanti kita menunggu usulan dari pihak dinas kabupaten ke kementerian apa di tahun ke depan ada realisasi atau untuk sementara ditunda dulu. Kemudian untuk pengembangan yang ada di lokasi ini Iya. dari terkait masalah ekonomi itu di lokasi ini sudah terbentuk satu wadah berupa koperasi, yaitu koperasi tani moroyongan yang sudah berbadan hukum. Kemudian kelembagaan di sosial masyarakat juga sudah terbentuk dari kelompok tani, kemudian ada kelompok-kelompok yang lain. Hanya saja untuk sementara ini kami lebih dominan untuk mengangkat untuk pengembangan usaha daripada petani untuk pengembangan usaha budidaya kopi yang sampai dengan saat ini berjalan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi tunjang dari berbagai para pemangku kepentingan itu alhamdulillah dikenal dengan kopi Pak Buto. Dan untuk komunitas lain juga ada jagung, yaitu yang lebih dikenal di Provinsi Gorontalo, jagungnya. Di sisi lain juga ada jeruk, buah naga, dan usaha-usaha lain, usaha pertanian lain berupa hortikultura. Kemudian dalam program kita juga ada perencanaan ke depan, masih ada beberapa warga yang melaksanakan itu pembuatan terasering untuk lokasi pertanian, karena di lokasi kita ini tingkat kemiringan yang cukup curam. Jadi program ini kita laksanakan kerjasama dengan lembaga sosial Japesda yang ada di Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah itu juga berjalan, walaupun perlahan-lahan, insya Allah ke depan bisa membentuk pola pertanian yang berkelanjutan. Karena mengingat posisi lokasi kita ini sangat ekstrim. Mungkin demikian dulu yang bisa disampaikan.
sebelum kita lanjut terkait pengembangan usaha tadi sudah sangat banyak ya produk unggulannya. Mungkin Bapak bisa memberi informasi terkait lahan di Pange SP3 ini untuk LU-nya, LU1, LU2 dan LP-nya Pak. Oh iya. Luasannya berapa? Ya, jadi untuk warga transmigrasi di SP3 ini di setiap kata itu mereka mendapatkan bantuan standar berupa lahan pekarangan itu dengan luasan 20 kali 25 atau 0,05 hektar. Kemudian lahan sapi itu 1 hektar yang sudah diterimakan dalam bentuk yang siap diolah. Ya. Kemudian 1 hektar lagi untuk lahan 2 itu diterimakan dalam bentuk hutan. Jadi dari 150 kakak itu kita sudah berikan. Kemudian untuk penerbitan sertifikat untuk sementara ini yang sudah terbit itu untuk pekarangan, lahan pekarangan itu 95 paket yang sudah terbit untuk lahan pekarangan, kemudian 65 lahan usaha 1. Ya, selebihnya belum, kita menunggu pengukuran dari BPN untuk disertifikatkan. Ya. Kemudian menanggapi tadi pengembangan usaha, karena tadi info dari Bapak bahwa di Pange SP3 ini ingin mengembangkan komoditas kopinya. Ya. Berarti bahwa pengembangan komoditas kopi ini benar-benar memanfaatkan lahan-lahan yang sudah diterima itu tadi ya Pak? Ya, memang untuk kopi ini kita sengaja dorong karena ada salah satu warga kami yaitu Pak Parini yang beliau memiliki pengetahuan dalam bidang kopi, kemudian membentuk satu kelompok dan insya Allah di tahun-tahun ke depan itu bisa lebih berkembang lagi. Dari kelompok beliau ada 23 kakak yang tergabung, insya Allah itu akan lebih meluas lagi. Pertama kita mencoba merubah sedikit-sedikit karena di warga kita yang TPS ataupun transmigrasi penduduk setempat lebih dominan ke jagung, karena jagung ini bisa dibilang sudah turun-temurun dari warga kita. Hanya saja dalam hasil produksinya itu terkadang ada keluhan karena memang mereka terikat dengan tengkulak. Nah, kita merubah sedikit demi sedikit untuk bisa menanam tanaman tahunan, itu dalam hal ini kopi dan lainnya. Oke, mungkin kita bisa ke Pak Baringin sebagai petani kopinya. Iya. Mungkin awalnya bisa diceritakan kenapa pada akhirnya memilih kopi untuk dikembangkan. Masalahnya gini Mbak, saya kan di Jawa, dari nenek moyang saya kan sudah tani kopi, jadi saya kebetulan dijualin di sini. Seandainya saya di Jawa ada lahan, mungkin kan karena lahan Jawa sudah sekali. Nah, saya transmigrasi di Kuala kan masih luas lahan, di samping itu tanahnya sangat subur, sangat mendukung. Terus begitu datang ke sini, saya sudah dapat lahan itu, langsung saya cari-cari kopi mana yang ada, tapi masih kopi lokal. Nah, setelah kopi lokal itu hidup ukuran sampai 1 meter 25 cm, saya potong, saya online, ambil online dari Jawa yang bibit unggul sudah saya stek. Sekarang yang sudah saya stek bibit unggul kan kopinya besar-besar, ibaratnya 1:3 di antara yang lokal dengan yang unggul. Itu mungkin sudah ada 800-an yang saya stek, yang kurangnya paling 133 karena jumlah 1 hektar itu ada 933 pohon. Kalau boleh tahu itu kopi jenis apa Pak? Ini robusta. Robusta ya. Kalau yang bawah untuk dasaran ada yang Liberica, ada yang robusta. Tapi kalau yang dari Jawa juga robusta, tapi kan bibit unggul besar. Jadi kopinya lebih bagus, lebih jagoan isi lah itu. Lebih bagus untuk dikembangkan, lebih menguntungkan juga ya dari Iya, sisi bisnis. kan masalahnya gini, kalau umur 8 tahun di Jawa, yang teori di Jawa, beliau saya sendiri yang nanam, itu kalau lokal paling 2 kilo, tapi kalau yang itu bisa sampai 5 kilo. Sampai 5 kilo ya. Bahkan kalau basahnya itu kopi lokal itu 5 kilo, jadi 1 kilo basah usia. Kalau bibit yang unggul 3,5 kilo jadi 1 kilo. Iya, oh iya.
Itu sudah Bapak jalankan dari tahun berapa? Dari 2016 begitu dapat lahan saya langsung Oh, tanam. langsung Tapi kopi. nama masalahnya di sini tadinya saya kan belum kenal wilayah sini. Ya. Cari mana yang ada, cari yang sudah kenal. Pokoknya yang boleh minta saya minta, yang boleh saya ngomong beli. Tapi akhirnya ya pokoknya nggak beli, tetap minta. Iya. Kalau untuk produktivitasnya Pak, dalam 1 hektar itu yang sudah Bapak kembangkan itu dapat hasilnya berapa? Kalau masalah hasil kan masalahnya gini, kalau di Jawa kan bisa dihitung 1 kali karena 1 musiman 1 kali 1 tahun. Kalau di sini bahkan 1 tahun bisa panen 3 kali. Nah itu saya rata-rata satu tahun mungkin nggak apa ya, gimana ya, masalahnya tiap bulan itu pasti gede. Ya. Nah, pasti gede. Sekarang aja kalau misalnya gede mungkin 100 kilo boleh yang merah, karena yang merah yang bisa masih gede. Jadi itu aja kalau ini yang ke depan mungkin bulan Agustus ini kan akan panen raya, jadi mungkin 1 ton rasanya boleh. Iya. Untuk pemasarannya sendiri sudah dulu Nah, kemana? kalau pemasarannya saya dulu belum kenal sama ASKI, kan masih buat di pasar. 25 per kilo beras. Terus itu berhubung saya sudah kenal sama ASKI, terus ASKI juga punya anak buah, ada yang punya kafe di kota, itu beli 40. 40.000 per kilo ya? Iya. Oh langsung ada benang. Tapi yang paling bagus. Oh dengan kualitas yang paling bagus Iya. ya. Kemudian mungkin ke KUPT dulu, gimana memfasilitasi mungkin kerjasama untuk terkait pemasarannya atau pengembangan kopinya itu sendiri Pak? Ya, untuk pemasaran kopi ini kita lebih memberikan peluang pada petani. Jadi kita tidak mengikat, hanya saja sekarang ini kan kita ada dukungan dari lembaga-lembaga lain. Jadi untuk pemasaran bahkan di salah satu kafe yang ada di Provinsi Gorontalo itu bahkan mereka siap menerima kopi yang dari sini. Jadi kita tidak mengikat di satu tempat saja, kita lebih memberikan peluang seluas-luasnya untuk pemasaran. Kemudian tadi ada pihak yang membantu memfasilitasi ASKI ya Pak? Ya, Bisa dijelaskan ASKI Mbak itu apa? Vera namanya, Asosiasi Kopi Indonesia. Asosiasi Kopi. Kata Mbak Vera kan gini, 2024 Indonesia bagian timur akan setaruh gudangnya di Gorontalo. Ya. Oh jadi ASKI mencoba untuk memfasilitasi Bapak untuk terhubung ke pasar-pasarnya ya? Ya, Sejauh ini sudah kemana saja? sejauh ini sudah sampai ke kota itu ke kota yang dua kafe. Ya. Terus kadang diambil di daerah sini, loh, sebagian nggak tahu, pokoknya yang datang ke rumah mau beli kopi saya layani. Oh langsung ke Bapak? Iya. Mungkin Pak KUPT bisa menambahkan? Ya, jadi untuk kopi lebih dikenal dengan kopi Pak Buto ini ya, menurut informasi yang kami terima dan pemerintah daerah kita juga sudah mengetahui bahwa kopi ini sudah masuk di 4 negara yang sudah merasakan, dan saat ini mereka berharap dan menanti kopi hasil dari sini itu bisa diekspor ke sana. Ya. Jadi itu yang sempat kami terima dari Ibu Vera yang memfasilitasi kelompok ini sampai dengan saat ini. Pada awalnya bisa akhirnya terhubung dengan ASKI itu bagaimana ceritanya Pak? Saya kurang tahu itu, waktu itu kan banyak tamu ke sini, ya mungkin dengar sedikit demi sedikit, lama-lama kan katanya menjadi bukit. Tiba-tiba Mbak Vera pas jam 6 sore itu datang ke rumah, bahkan pas datang ke situ habis dari lahan nunggu lahan hujan. Nah, terus akhirnya tidur di rumah saya. Iya. Nah, setelah Mbak Vera datang ke sini selisih 1 bulan Mbak David ya, Iya. Pak Bupati waktu dipegang sama Pak Anas datang ke sini meninjau ke lahan juga. Nah, kurang lebihnya 2 bulan mesin pengupas kopi turun dari Pak Bupati. Iya. Untuk harga jualnya Pak tadi bisa untuk dijelaskan lagi. Iya, Untuk harga jual ke pasarnya biasa kisarannya berapa per 25.000 ya per per kilo. kilo ya? Iya. Itu untuk kualitas yang memang Itu udah- kan sederhana, jadi campur, ada yang jelek ada yang baik, campur. Tapi kalau masuk ke kafe kan harus yang nomor 1. Oh iya. Ya, harus pasar secara diongkir umum. ya. Iya. Iya. Iya.
Terus untuk pengembangan kopi Pak Buton ya namanya Pak? Pak Buto. Pak Buto. Iya. Itu untuk packagingnya itu sudah seperti apa? Apakah sudah berlabel? Sudah. Sudah berlabel Iya. ya? Langsung menginfokan itu dari Pangea SP3. Iya. Mungkin selain ASKI, keterlibatan dari mungkin Pemda, baik daerah, baik Kabupaten Bualemo maupun Provinsi Gorontalo itu sudah sejauh mana mungkin Pak? Ya, jadi untuk menunjang pengembangan kopi yang ada di UPT Pangea SP3 ini dari Pemda kita Kabupaten Bualemo itu langsung dari Bupati memberikan dana stimulan sebesar 50 juta, Ya, tapi diserahkan dalam berbentuk barang, itu mesin pengupas kopi dan peralatannya. Kemudian dari dinas kita juga, dinas SDM penanaman modal dan transmigrasi Provinsi Gorontalo itu sudah memberikan juga satu bantuan berupa mesin pengupas. Jadi tinggal kita ini berharap insya Allah ke depan pihak kementerian kita sendiri yang akan memberikan bantuan untuk pengembangan, karena memang kopi ini oleh pemerintah daerah terutama di Bualemo akan diangkat satu ikon tersendiri untuk Kabupaten Bualemo khususnya. Di samping memang ada di Provinsi Gorontalo ada yang dikenal dengan kopi Pinogu. Jadi kita akan rupanya bersaing ketat dengan ya. Mungkin Pak Parimin sebagai petani bisa menjelaskan nih cara proses pengolahan kopi itu dari tanaman akhirnya dipanen itu seperti apa sampai akhirnya bisa tersaji yang siap dikonsumsi. Maksudnya mulai dari tanam. Ya, Dari tanam kan harus awalnya ya itu dari dasar ya, kan pakai lubang dulu, kurang paling cepat itu 1 bulan baru ditanam. Setelah itu kalau sudah mulai hidup kan depannya dikasih lubang supaya zat asamnya keluar, di samping itu humus-humus masuk situ. Ya kan cepat berkembang, pertumbuhannya cepat. Tapi saya nggak pernah pakai pupuk urea, saya pakai herbal. ya. Nah, terus kalau sudah tingginya 1 meter, paling tinggi 1,5 meter, itu paling pendek 1,25 meter, dipotong. Di setek maupun nggak setek dipotong. Masalahnya supaya nggak tinggi lagi, terus bisa mayung, supaya petik kopinya itu nggak sampai baratnya sambil duduk sambil tidur nggak usah manjat. Nah, di samping itu cabang-cabang air yang akan menutupi pohon pokok itu harus bersih supaya hama itu berkurang. Kemudian untuk proses ketika sudah dipanen untuk diracik menjadi sebuah kopi Buton tadi yang siap Ya itu kan dijemur sampai kering. Setelah dijemur terus tapi petik dari lahan itu kan saya pakai bak dulu, dikasih air. Nanti yang ngampul di atas itu berarti kopi yang jelek itu dipisah sendiri. Yang mengendap ke bawah kan yang bagus. Nah terus setelah itu dijemur, setelah dijemur sudah kering, baru digiling ke itu. Sudah ditapi-tapi bersih, dicuci bersih, baru sudah kering dicuci, baru disangrai. Disangrai ternyata naik saya nyangre pakai wajan yang dari baja itu rasanya kurang enak. Yang enak dari wajan yang dari tanah. Makanya saya di sini nggak ada pesen sampai lama sekali dapatnya wajan dari tanah. Oh berarti kekasannya itu ya karena disangrainya pakai yang dari tanah. Kata orang yang pernah minum katanya rasanya ya lumayan enak katanya. Menurut saya ya enak memang punya saya. Untuk kelebihannya sendiri nih dari produk kopi Buto sendiri, kira-kira apa tuh Pak? Yang membedakan dengan produk kopi lain atau produk kopi tadi yang ingin disaingi untuk tingkat provinsi? Rasanya atau apanya? Rasanya boleh. Kalau menurut peminat kopi Pak Buto itu dibandingkan dengan Pinogu, dibandingkan dengan Hutan Bako, enakan sini katanya. Karena sini kebanyakan masanya pohonnya dirawat kan sehat, di samping itu kopinya itu ya benar-benar terawat lah. Kalau di sana kan informasi itu kopi tinggi-tinggi, jadi kalau petik kopi itu susah sekali. Kalau punya saya kan enak sekali kalau petik. Mungkin dari masing-masing sekarang saya mau menanyakan harapannya ke depannya
untuk pengembangan usaha di Pange SP3 khususnya terkait kopinya. Kira-kira harapannya apa? Mungkin dari Pak KUPT dulu. Jadi kalau dari kami selaku KUPT di pemukiman ini berharap ke depan ini pengembangan kopi bisa berjalan terus, kemudian tidak terlepas dari dukungan baik itu dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemudian kita juga tidak harus memungkiri bahwa dari ada asosiasi yang mendukung kita. Mungkin dengan adanya sharing dari pemerintah dan asosiasi ini, kopi Pak Buto ini bisa semakin berkembang. Mungkin bukan di Provinsi Gorontalo saja, mungkin se-Indonesia, bahkan di luar negeri seperti kopi-kopi yang lain. Bahkan kemarin itu dari BRIN menyampaikan bahwa ada di satu negara itu mereka tampilkan kopi-kopi yang ada di Indonesia. Jadi itu harapan kita, mungkin ke depan kopi Pak Buto juga bisa dirasakan oleh warga negara asing yang ada di luar negeri sana. Kalau dari Pak Karimin sendiri nih sebagai petani kopinya. Harapannya Ya. masalahnya di latar belakang saya kan Temanggung. Temanggung ini ibaratnya kan urutan nomor 8 tingkat dunia Untuk produksi kopi. untuk produksi kopi di Temanggung. Nah, makanya saya walaupun saya ini orang awam, orang hutan, tapi tujuan saya mengangkat Buah-Lemu supaya Buah-Lemu dan kopi bisa terangkat, supaya nama Buah-Lemu tetap gencar-gencar sampai kapanpun tujuan saya seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya dan penjelasannya sungguh sangat jelas. Semoga kopi Buto, Pak Buto dari Buah-Lemu dari Pange SP3 Ya. benar-benar bisa mendunia. Ya, Amin. amin. Amin, insya Allah.